Halo, salam kenal semuanya. Saya Hafiz dan kali ini saya akan sharing perihal template Notion yang sepertinya sih cukup menarik buat kalian-kalian yang suka banget nih modifikasi motor kalian kayak gitu. Nah, itu khusus untuk template ini khusus untuk motor ya. Jadi semua namingnya itu lebih ke peruntukannya tuh lebih untuk motor ya, di motorcycle terus ini juga baik, tapi bisa nggak sih digunain buat kendaraan lain? Ya bisa aja. Nanti saya juga akan ngejelasin gimana caranya ngebuat template ini dari awal sampai dengan akhir. Jadi teman-teman pengen modifikasi template ini bisa banget langsung teman-teman modifikasi sendiri, misalkan template-nya bisa sekaligus untuk modifikasi mobil bisa juga, atau modifikasi kendaraan yang lain juga bisa banget. Nah, jadi kita nanti akan ngelihat gimana proses pembuatan template ini ya. Oke, namun sebelumnya saya mau jelasin dulu kenapa sih menggunakan Notion gitu. Nah, pertama saya udah cukup banyak menggunakan tools manajemen kayak misalkan ada Jira dan segala macamnya, tanpa bermaksud untuk mengecilkan brand-brand lainnya, ada ClickUp juga dan segala macam. Nah, itu semua sebenarnya bagus, nggak ada isu, dan bisa dipakai juga buat kerja, tapi belakangan tuh saya lebih cocok dengan Notion, karena Notion itu, dia itu ibaratnya kayak sebuah blog ya. Jadi kata ininya kan juga di situ jelasin bahwasannya Notion itu seperti blok Tetris gitu ya, atau blok Lego lah. Jadi ada beberapa bentuk dan kita bisa nyusun itu sebagaimana kita mau ngebentuk ini mau jadi barang apa kayak gitu. Nah, jadi customable banget. Nah, makanya banyak banget yang seneng dengan Notion ini. Ya, jadi nggak cuman berfungsi untuk satu dua hal, tapi karena kita bisa custom banget si blok-bloknya, jadi kita tuh bisa bikin apapun yang sifatnya uh, yang kita mau gitu. Kayak misalnya saya mau bikin template modification progress tracker, terus saya juga bikin juga goal tracker, terus juga habit tracker dan segala macamnya itu bisa dengan fleksibel. Nah, saya juga ingin mention Second Brain ini template buatannya HD Notion. Itu salah satu content creator yang saya beli template-nya dari dia, dan saya gunain atau saya mengenal Notion tuh pertama kali bisa dibilang dari dia. Jadi sampai saya gunain untuk kegiatan sehari-hari pada saat itu, lalu saya akhirnya coba sendiri bikin template. Bisa nggak sih bikin template buat pekerjaan? Oh, ternyata bisa gitu. Nah, jadi akibat saya membeli Hive Second Brain ini, saya jadi bisa membuat template sendiri sekarang, dan juga saya bisa bikin template untuk pekerjaan saya gitu di kantor. Nah, seperti apa ya nanti mungkin akan kita bahas, cuman hari ini tuh fokusnya kita untuk melihat gimana sih fungsi dari modification progress tracker ini. Oke, nah sekarang kita coba ya. Ini kita lihat deh, ini yang udah saya buat. Nah, saya kebetulan lagi ngebangun Ninja 2 tak RR generasi 4 tahun 2011. Nah, nanti ketika kita buat ya ada apa aja sih di template ini. Yang pertama ada ya, pada saat kita bikin nanti akan kecetak git-add-nya, lalu keluar tahunnya ini ditulis saja, bisa langsung untuk khusus motor saya ini tahun 2011. Lalu fungsi, nah fungsi ini ini seperti tagging lah ya. Ini buat apa nih? Buat touring kah, speeding atau daily gitu misalkan. Kalau misalkan motor ini kan rasa-rasanya sih bisa tiga-tiganya, ini juga multiple pengisiannya, jadi bisa lebih dari satu. Nah, jadi saya tentang tiga-tiganya. Statusnya nih, misalnya statusnya lagi dikerjain, belum mulai, atau udah kece. Nah, ini kalau misalnya udah jadi, teman-teman nggak mau modif-modif lagi, bisa diganti jadi udah kece. Nah, di sini ada expense total. Nah, di sini yang cukup menariknya. Sebelum itu kita ke informasi detail dulu. Informasi detailnya apa? Misalkan aja ya, bloknya sudah 1877. Misalkan nih pakai yang 1877 atau Ninja RZ Explorer pertama misalkan. Nah, ini kita bisa informasi detailnya bisa kita tulis di sini yang panjang.
Nah, lalu selanjutnya expense total. Nah, expense total ini apa sih? Expense total itu adalah pengeluaran untuk unit ini selama kita melakukan modifikasinya. Kayak gitu. Nah, untuk kasus motor saya itu saya sudah keluar 28 juta termasuk dengan unitnya misalkan. Nah, di sini kita lihat ini bisa naruh gambar. Jadi ketika kita baru buat page, di sini kita bisa taruh gambar. Fungsinya apa? Fungsinya naruh gambar ini biar tampil di sini. Gitu, karena saya ini pakai template galeri ya. Jadi syaratnya kalau pengen ada gambarnya di sini ya di page-nya itu masukin gambar motornya atau gambar motornya sih kalau kasus saya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Lalu ada ini ada expense database-nya. Jadi pada saat kita ngebuat motor baru nanti kita akan isi itu. Kita tambahin misalkan beli velg, let's say gitu ya. Ini belinya tanggal berapa, expense date-nya misalkan hari ini tanggal 14 Oktober. Lalu di sininya misalkan aksesoris gitu. Terus kuantitinya 1 misalkan. Lalu harganya misalkan 5 juta lah. Atau kan 5 juta mahal juga ini 5 juta. Nanti secara otomatis di total amount akan menghitung totalnya. Nah, total ini akan relate dengan expense total yang di atas, kayak gitu kurang lebih. Nah, gimana cara bikinnya? Oke, kita akan praktekkan, tapi sebelumnya kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu dan kita akan coba praktekkan. Jadi saya itu punya beberapa nggak beberapa sih, cuma ada 2 akun Notion lah ya. Nanti kita akan praktikkan di akun yang satunya lagi. Oke, kita duplicate dulu. Nah, udah duplicate, pindah ke yang pertama, baru kita pindah ke workspace yang lain. Nah, ini kita ke workspace saya yang baru nih, yang yang masih fresh. Nah, ini belum ada apapun sebenarnya di sini dan kita akan bikin modification power stacker seperti yang di sebelahnya. Add new empty page saja. Nah, kita bikin benar-benar dari nol. Jadi kita samain semuanya dengan yang udah saya buat di sini. Seperti itu. Pertama kita samain judulnya yaitu modification progress tracker new, pakai new lah ya. Dan kita kasih lambang motor baik. Nah, misal baik motor saya. Oke, contoh yang ini motornya ini deh, Vespa merah ya kan. Terus di sini ada apa lagi? Di sini ada namanya, ini ada title lah ya di sini untuk semacam apa ya, title lah ya, kita pakai H3 misalkan. Kelebihan H3 itu bisa teman-teman klik heading 3, atau shortcutnya itu adalah pagar 3 kali lalu spasi. Nah, ini heading 3. Kita tulis motorcycle list. Oke, lalu selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada, ini sebutannya call out ya. Jadi teman-teman bisa bikin call out dengan cara /call out. Nah, ini enter aja. Ini akan sama ya kayak gini, kurang lebih. Nah, di sini teman-teman ikonnya bisa diganti yang info. Contoh ya, kita bedain dikit lah ya. Terus data proyekan motor kecimu kan, daftar proyekan motor nggak usah pakai kece, klik new page untuk menambah daftar motor. Nah, di Notion itu setelahnya kan kita akan membuat namanya nih database. Jadi di Notion itu salah satu fitur yang sangat powerful yaitu database. Cuma database-nya
dipikir seperti database kayak misalkan teman-teman yang biasa coding itu kayak MySQL, Postgre atau MongoDB dan segala macamnya, bukan database yang basis data yang seperti itu secara teknikal, tapi ini lebih kepada database yang sifatnya itu yang isinya itu lebih kepada data-data untuk kebutuhan dari si template Notion yang kita buat kayak gitu. Jadi database-nya itu cukup berbeda secara konsep dengan database teknis seperti yang tadi saya sebutin. Nah, gimana sih cara bikin database, terutama yang kayak gini? Nah, gampang aja sih. Pertama kita bikin dulu database-nya dengan cara /database. Nah, ini ada beberapa pilihan nih, ya kan? Ada yang inline, ada yang full page, ada yang table view. Nah, ini sebenarnya punya kebutuhan masing-masing. Ada fungsi masing-masing lah. Cuman saya biasanya tuh bikin yang inline. Seperti ini sehingga nantinya tuh tampilnya kan kayak gini lah kurang lebih. Ini kita bikin inline saja. Ini new database, ya new empty source, kita bikin nih satu-satu sebagaimana yang database yang ini kayak gitu. Pertama kita bikin dulu nih baik database, samain ya, lalu kita isi propertinya. Nah, properti bisa di mana? Properti bisa di sini. Jadi nanti kita akan bikin kecil kayak gini, cuman sebelum ke situ nanti kita akan bikin galeri kayak gini, cuman ya kalau main detailnya tuh bisa bikin di database kayak gini. Ya kita buka. Nah, ini jangan back galeri, ini bisa edit view. Oke ya, jadi di back database saya waktu itu masih pakai galeri, salah. Nah, ini kita bisa lihat tuh propertinya ya di sini ya. Sama ada name. Oke, habis itu created add. Nah, created add itu bikin dia itu date. Nah, ini created time ya, atau created add sama aja. Ini dari sananya ya. Kita bikin created time atau created time. Oke. Lalu selanjutnya ada expense total, expense database, fungsi informasi detail keluaran tanda. Ini karena karena berelasi dengan database yang lain, maka kita buatnya belakangan. Kita geser dulu, nanti saya akan jelasin cara buatnya, tapi ini kita geser dulu. Sip. Oke, nah kayak gini. Terus fungsi ya, kita bikin fungsi. Fungsi itu dia multiselect. Nah, multiselect ini propertinya identitas fungsi. Oke, setelah fungsi itu ada informasi detail. Oke, teks aja. Di sini kita bikin informasi detail. Lalu selanjutnya ada keluaran tahun ya, keluaran tahun, number aja, keluaran tahun. Oke. Nah, dari sini sebenarnya sudah cukup lengkap informasinya, cuman ya masih ini banget ya, masih biasa banget. Nah, habis itu status kita tambahin di sini statusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin properti yang sifatnya pilihan tadi. Contoh misalnya tadi ada fungsi, ada status ya, kita fungsi dulu. Nah, fungsi ini kita di properti lalu add option. Ada beberapa sih caranya yang bisa kita isi untuk nambahin option, tapi ya salah satunya ini contoh tadi ada tooling. Nah,
Atau kalau pengen langsung ngisi di sini juga bisa nambahin. Contoh ini kan belum ada ya, sini bug dikit. Nah ini kalau misalnya pengen langsung di sini bisa. Tadi ada daily driver. Nah lihat. Cuman kalau teman-teman ngisinya di sini, dia akan langsung ngebuat database tuh, langsung ngebikin sebuah data. Tuh, makanya saya lebih senang ngisinya kalau untuk setup atau konfigurasi itu di properti yang di sini. Nah, langsung nambah kan? Tambah satu lagi, misalkan speeding. Oke. Atur sesuka hati lah ya posisinya. Nah kita hapus dulu ya ini karena nanti kita mau bikin data nanti dulu. Kita hapus lalu status. Nah status itu terbagi menjadi 3. Ada to do, in progress, sama complete. Nah kalau misalkan kasus saya tadi kan saya ubah ya, nama-namanya nanti tinggal diubah aja. Jadi misalkan belum mulai, terus ini lagi dikerjain, ini udah kece. Contoh ya, udah ini kita bikin 3 status. Oke, sampai sejauh ini sebenarnya kita udah bisa bikin satu motor ya, satu database ya. Cuman kan tadi ada namanya expense gitu. Nah expense itu kita mesti bikin database baru yang berelasi dengan baiknya kayak gitu. Nah kita bikinnya di sini database inline page lagi, kita samain aja. Nah sebelum nanti kita akan rapihin. Nah di sini teman-teman tulis expense database. Oke, nggak pakai expense database begini. Nah langsung ke lihat di contoh sebelahnya ada apa aja sih di expense database itu ya, kita lihat aja tinggal. Oke, di sini tuh ada name, expense date, kategori, total amount, receipt back, dan quantity. Oke, kita bikin ya. Sama di sini name, oke, di situ expense date, property, expense date. Nah ini suggested-nya dia memang cukup pinter ya si mesin ini, AI-nya. Lalu expense date sudah, lalu ada kategori, total amount. Ada kategori di sini, ada expense kategori nih, langsung otomatis ya. Kita hapus saja expense-nya jadi kategori. Oke, di sini kita tambahin total amount. Nah, amount spend ya, total amount. Sama aja lah ya. Total amount. Nah, sama saya tuh kalau nggak salah tadi ada quantity. Quantity itu nah. Ada total. Oke, kita geser aja quantity di sebelah sini. Oke, sama ada lagi nggak yang kurangnya? Sama receipt. Nah, receipt ini file. Nah, kalau misalnya mau naruh bond atau apa juga bisa di sini. Oke, sama sisanya itu relasi sebenarnya. Relasinya itu kemana? Ke byte. Gimana cara bikin relasi? Gampang. Itu relasi itu adalah sebuah properti juga di Notion. Nah, tinggal teman-teman klik properti lagi, cari relasi di sini. Nah, ya. Relasi ke baik database. Kan? Udah, kita bikin two-way relation. Nah, di sini cukup penting nih teman-teman. Jadi untuk kasus ini karena satu expense itu untuk satu byte aja, ya kan? Setiap expense itu kan hanya untuk satu byte ya, tertuju kepada satu byte, maka limitnya itu teman-teman harus jadiin satu page gitu. Jadi jangan multiple ya, karena kalau no limit karena kalau no limit ini maka nanti akan banyak masukin motor, malah nanti jadi pusing gitu expense-nya relasi yang mana. Nah, two relation itu artinya apa? Two relation itu artinya database itu punya backlink dari database yang direlasikan. Artinya teman-teman bisa modif lagi ya, bisa ngubah datanya itu dari 2 arah kayak gitu kan. Jadi kita tinggal add relation aja. Oke, sudah di sini sudah
jadi dua database-nya. Nah, teman-teman tadi lihat nih, di sini kalau di yang sebelumnya biar lebih rapih itu biasanya saya membiasakan diri untuk membuat sebuah toggle yang berisikan database-nya ada di sini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh saya nggak ada expense database yang ini kayak gini, ya kan? Terus sengaja saya lakuin karena database ini saya pengennya itu data tuh terpisah gitu. Kalau bisa sih jangan diakses langsung dari sini. Nah, yang teman-teman lihat di sini ini tuh bukan database langsung atau bukan isi dari bukan database langsung lah. Ini namanya tuh link view. Nah, gimana cara buatnya? Nah, kita akan lanjutin lagi. Nah, pertama, dua ini saya mau coba untuk fungsikan dulu ya. Fungsikan dulu artinya kita akan bikin standarisasi pembuatan baik dan standarisasi pembuatan expense. Pertama yang baik dulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat klik new, ini kalau ketika klik new itu akan membuat satu database langsung. Dari Notion seperti biasa ketika kita klik new aja langsung kebentuk sebuah database. Jadi teman-teman lihat aja. Nah, kita mau ngedit ya. Jadi pertama kita bikin new template. Ya kan, klik yang samping ini new template, samping new. Nah, di sini kita bikin standarisasi template yang mau kita buat. Nah, di situ teman bisa tulis misalnya new bike. Add icon nih secara otomatis dia akan ngebikin icon Vespa gini. Ya. Di sini ini keep time-nya ini otomatis, jadi ketika teman-teman lihat dia akan otomatis membuat kayak gini, nyatet tanggal sama waktunya, dan juga data ini akan relasi lagi. Data-data ini secara otomatis juga biarin gini aja. Kalau teman-teman pengen defaultnya misalkan nih daily driver, jadi pada saat bikin database itu akan langsung daily driver bisa juga. Cuman untuk kasus saya closingin aja. Nah, di sini baru kita buat. Kita bikin namanya link view tadi salah satunya. Link view of data source. Link view data source apa? Untuk si expense-nya. Jadi setiap template yang kita buat itu akan langsung ada langsung ada expense database-nya. Kayak gitu, teman-teman. Udah kita klik di yang bagian luar sini. Jadi nanti ketika teman-teman bikin, ini new bike nih, nah ini harus dijadiin default dulu. For all views baik database. Kita jadi default. Nah, ketika kita klik new set, nah dia akan otomatis ngebuat template yang tadi kita bikin kayak gitu. Langsung delete dulu ya. Nah, gimana kalau misalkan tadi new doang gitu? Kalau new doang. Kalau misalnya kita nggak setup, berarti kan pakai template yang empty nih, ya, atau template page kosong. Nah, ketika klik kita defaultnya ini, pas kita klik new, maka akan kosong kayak gini. Nggak kecetak motornya, terus nggak akan ada itunya, nggak akan ada nggak akan ada tabelnya di sini. Ya, meskipun teman-teman bisa ngelakuin itu dengan cara apa? Dengan cara klik yang new bike ini. Tuh, kalau teman-teman new bike, nah dia akan ngebentuk lagi yang tadi template-nya. Gitu. Jadi ya teman-teman mau pilih yang mana, silahkan dipilih bebasnya lah. Mau pakai metode yang mana. Udah cukup clear, tinggal satu teman-teman, kita belum bikin yang namanya rollout atau total pengeluaran ya. Nah, di total pengeluaran ada di mana? Total pengeluaran itu adanya di baik database ini. Nah, cara gimana? Caranya kita klik ini properti, namanya tuh adalah rollout. Nah, rollout ini semacam summarize ya, semacam summarize, atau dia menyimpulkan atau summarize data-data yang terrelasi dengan
uh, database yang terrelasi dengan yang kita mau summarize kayak gitu. Cara setupnya kita klik all up, terus edit property, relationnya itu kita select expense database. Jadi back database ya kita berelasi ke expense database, klik aja di sini. Nah kita mau calculate apa? Target property-nya dulu. Target property adalah total amount. Nah kita mau calculate apa? Calculate ya kalau saya sih sum lah ya. Properties option, klik yang sum, terus show as number kayak gitu. Nah oke, kita akan coba ya. Sebentar. Jadi itu untuk yang roll up. Nah kita ganti dulu sini apa tadi ya namanya expense total. Oke, kita ubah ke kita ubah ke expense total. Oke, sekarang kita coba dulu rumusnya ya. Gimana cara nyobanya? Ya gampang sih, tinggal pertama kita bikin bike-nya dulu. Nah ini new bike, kita ganti contoh misalkan Mio nah kita bikin dari ulang deh. Oke, kita bikin Mio ya kan. Terus tadi sih saya udah siapin gambar, jadi saya mau masukin gambar di sini. Cara gimana ya? Tinggal masukinnya gambar di sini, klik image, masalah image, upload file, lalu ini dia. Oke, ini contoh aja gambar. Nah, pindahin ke atas sih kalau saya biasanya, pindahin ke atas sini. Pindah ke atas, atau teman-teman pengen full bisa klik yang ini buat fullnya, jadi modifnya jadi bisa full. Nah di expense database ini yang pertama kali kita mesti lakuin itu adalah melakukan filter. Itu filter. Nah ini baik database nya harus ke, ini kenapa ada dua ya? Oh tadi saya udah buat ya sempat. Nah ini harus ke Mio ini. Sebentar, ya ada salah di sini. Back database apa ada dua ya? Sebentar, ulang filter dulu. Back database apa dulu? Tadi sini baru satu. Bug atau gimana? Apa ada kosong padahal ya? Coba kita refresh dulu. Oke, kita masuk ke sini lagi. Kita fullin. Nah ini ya kita bikin satu dulu deh, misalkan pengeluaran beli standar 2, data expense-nya hari ini, kategori belum ada ya, jadi kita bisa langsung buat di sini, misalkan spare part 1 harganya misalkan 50.000, resepnya ya nggak ada. Oh sorry, di total amount ini sebenarnya bisa teman-teman edit. Nah di Notion itu kalau teman-teman edit di sini maka dia akan berlaku global. Contohnya ya, saya akan mengubah tadi kan number ya, terus propertinya kita ubah, number formatnya ini kita ubah jadi rupiah tuh otomatis. Nah ini akan berubah nih semuanya ya. Kalau misalnya kita cek ke luar, nah tuh di total amount itu juga akan langsung otomatis berubah
kayak gitu. Oke, kita bisa juga sih ngedit langsung di sini gitu. Jadi tadi udah kita isi total amount, receive file-nya belum nggak ada, boleh hilang gitu lah. Nah, back database-nya, nah ini udah bener nih. Satu, back database adalah Mio. Kita tambahin. Oke. Oh, untuk yang expense database tadi kita belum ini ya. Ya nggak apa-lah. Nah, kita cek 50.000. Bener nggak nih Mio? Expense total 50.000. Ah, bener ya. Dia lihat ya. Jadi ini expense total 50.000. Total amount-nya 50.000. Nah, semakin banyak teman-teman tambahin, misalkan kita duplikat aja ini. Cara duplikatnya Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Oke. Jika diduplikat, maka dia akan menghitung expense total, itu akan menghitung jumlah dari expense total amount yang di sini. Nah, cuman jeleknya di expense database itu akan jadi semakin banyak tuh, akan semakin menumpuk gitu. Nah, makanya biasanya di database itu akan saya hide, atau ya kan ini sifatnya database. Ya udahlah ya, cuman ya let's say kita hide aja lah. Cara hide-nya adalah klik ini lalu hide. Dia akan lebih clean lah ya istilahnya gitu. Nah, jadi ini expense totalnya udah kebuat. Terus ini juga udah oke. Nah, ini expense database kita lakukan hal yang sama kayak tadi, kita bikin template baru. Add icon nih. Nah, uang aja lah ya gambar ini. Oke, misalkan new expense dari database. Nah, ini nggak bisa di set default ya, jadi ini jangan di set default, nih biarin gini aja. Kita selesai. Oke, terus jangan lupa kita jadiin sebagai default. For obvious ini. Oke. Nah, ini pas kita bikin lagi, ya kan new expense langsung. Misalkan beli karburator. Oke, ini kemarin spare part masih satu, misalkan harganya 800.000. Oke, nah ini back database-nya kita jadiin Mio. Ini dia nggak otomatis ya kalau misalkan ngisinya dari sini gitu. Kecuali nanti di filter, tapi ya kita pakai ini dulu. Nah, nanti secara otomatis akan yang atasnya tadi akan terkalkulasi. Oke, seperti itu. Nah, terakhir kita mau coba rapihin. Cara rapinya gimana? Kan tadi saya bilang ya, untuk saya biasanya itu ngebikin template itu kayak gini. Kebiasaan dari second brain juga sih yang dibikin sama HD Notion. Jadi saya biasanya tuh database saya taruh sebelah kiri dan kanan itu fokus untuk data-datanya. Oke. Nah, pertama kita kita kecilin dulu nih. Cari gimana? Klik ini, yang titik-titik ini, kita jadiin turn into page. Nah, jadi akan jadi kecil kayak gitu dulu. Sama ya, database juga sama. Yang back database juga sama, turn into page. Dia akan jadi kecil. Oke, ikonnya kita ganti dulu. Yang ini motor. Yang ini tadi uang ya. Oke, nah cara pindahin ke sini ya ada beberapa cara sih, cuman sebenarnya tinggal drag and drop aja. Drag ke sebelah kiri tuh. Drag ke sebelah kiri ke bawahnya. Hai. Oke, ini pindahin dulu ke sebelah kanannya. Nah, space database lalu taruh di bawah. Nah, rapihin, geser dikit. Oke, ini saya biar agak bagusan full width. Oke. Nah, ini kan kosong nih. Nah, kalau udah gini, teman-teman jangan bikin database baru lagi, tapi bikinnya link view. Linked view of data source. Kita klik sini. Apa yang mau kita tampilin? Yaitu yang byte. Nah, sesudah itu jangan lupa dipindahin ke sini. Oke, pindahin ke sini.
dan jadiin ini sebagai galeri. Saya gimana? Tinggal klik ini. Ada beberapa cara sih, cuman saya biasanya di sini sih. Salah, bukan yang tadi. Nah, ini layoutnya diganti jadi galeri. Klik. Dia akan otomatis terbuat kayak gini. Gitu. Nah, propertinya teman-teman mau tambahin bisa banget. Misalkan kita mau show apa aja nih propertinya. Itu di sini. Contoh layoutnya udah galeri, property visibility-nya kan hanya name aja. Teman-teman misalkan mau nambahin ini nih, keluaran tahun sama expense total pengeluaran. Nah, ini bisa nih tuh. Jadi di sini bisa muncul nama, tahun sama total pengeluarannya. Karena tahunnya belum ditulis, jadi saya isi dulu ya. Misalkan tahunnya keluaran tahun 2010. Oke, ini langsung saya isi 2010 ya. Oke, jadi ini kurang lebih yang kita tadi sudah praktekin. Kalau teman-teman pengen bikin motor baru ya tinggal tambahin di sini. Kita new back yang Mio 2 karena saya cuma ada stok Mio doang tadi. Fotonya ya Mio 2. Misalkan di sini. Oh ya, ini harusnya di hide ya. Ini harus hide. Ini juga ini expense total biarin karena kita butuh ke sini. Nah, ini teman-teman bisa pindah-pindahin di sini sih. Keren sih Notion itu. Misalkan ini 2011. Fungsinya misalnya jadi driver, informasi detail, motor restorasi. Expense total nggak bisa diisi, teman-teman, ini jangan diisi. Nah, pada saat kita bikin database bikin page baru, data baru. Nah, secara otomatis expense database itu akan kebuka semua tuh. Nah, makanya teman-teman wajib filter di sini. Filter baik database, pilih yang Mio 2. Dia akan fresh nih. Fresh kayak gini ya, kita akan isi deh. Misalkan new expense. Misalkan beli unit. Nah, ini unitnya misalkan harganya berapa. Ini ya unit, kita bikin baru unit namanya expense date-nya misalkan tanggal 7, kuantitinya 1, receipt file-nya bisa diisi misalkan gambar apa atau file. Nah, total amount-nya ini misalkan harga motor itu 5 juta. Nah, kita bikin maksudnya tadi back aja ya. Back di sini. Nah, pas back tuh dia akan ngebuat kayak gini. Atau misalkan di tulis expense-nya, nih statusnya kita bisa bilang lagi dikerjain, let's say gitu. Setelah itu udah deh jadi Mio 2. Belum ada gambarnya ya, kita tinggal tambahin sini caranya ya tadi. Tinggal masukin gambar. Contoh misalkan saya mau pakai ini deh, gambar di internet, misalkan Mio, ada nggak sih Mio? Oh, nggak ada. Motorcycle. Nah, ini misalkan ini Mio nih, let's say lah ya. Oke, kita akan keluar Ducati Panigale ternyata ya. Nah, kita pindahin ke atas ini. Nah, nah jadi deh, kita ada 2 motor. Ini Mio 2 tahun 2011, harganya total pengeluarannya tuh 5 juta. Oke, jadi ini aja mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa saya jelasin. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan juga atau ketidakjelasan dalam step by stepnya. Cuman ya mudah-mudahan sih ini bisa ngebantu teman-teman juga dalam memahami membuat template di Notion lah ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet bikin dari awal, mau cuman tinggal duplikat doang, bisa. Nanti saya kasih linknya di database di caption ya. Oh sorry, ini kelupaan sedikit. Jadi di sini itu harusnya ada toggle list.
Jadi teman-teman tulis tuh database, dibikin bold aja. Lalu ini dipindahin ke sini. Dipindahin ke dalam sini, nanti dia akan rapi kayak gini tuh. Oke, ya lebih mirip lah ya sama yang ini, kurang lebih gitu. Oke, jadi mungkin itu aja. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam menyampaikan pembahasan tentang mesin pada kesempatan kali ini, karena ini juga konten pertama saya. Tentunya ya mudah-mudahan sih bisa membantu teman-teman yang mau belajar tentang cara membuat sebuah template. Ya mudah-mudahan sih ini bermanfaat lah ya, semoga bisa membantu. Ataupun buat teman-teman yang gak mau ribet-ribet bikin template dari awal, nanti saya akan sertakan linknya, teman-teman tinggal duplikat aja di Notion-nya teman-teman. Oke, itu aja paling dari saya. Semoga membantu, sehat-sehat selalu semuanya. Thank you.